Sainsfair itu sebenarnya kita sudah mengadakan 2 kali. Untuk peserta yang dari luar Garut itu boleh banget buat daftar. Hal menarik dari lomba ini adalah hadiahnya pasti. Halo Sobat Sains, saya Nawa. Selamat datang di Rasio, ruang saintifik dan diskusi logis di mana rasional dalam wacana, kritis dalam makna. Nah, Sobat Sains, hari ini di episode pertama podcast Rasio, kita akan membahas mengenai acara Sains Fair di Pendidikan IPA Universitas Garut. Untuk itu, kali ini saya akan ditemani oleh salah satu orang yang berperan penting di program studi Pendidikan IPA, yaitu Ibu Anindisa Rahmania, SPD MS. Assalamualaikum Ibu, bagaimana Ibu kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah kabar Ibu baik. Nah, Ibu kan sebagai Kaprodi nih Bu di program studi Pendidikan IPA. Sekarang apa aja sih Bu kesibukan Ibu sebagai Kaprodi? Untuk sekarang, karena Ibu sekarang menjabat menjadi dosen dan juga sekaligus Kaprodi, ya Ibu sekarang sibuk mengajar karena kan sudah masuk ke tahun ajaran baru. Juga sebagai Kaprodi ya Ibu mengurusi siswa, dosen-dosen, dan sekarang kita lagi berurusan dengan sistem baru di Unika ini yaitu Sevima. Dan selain itu juga Ibu kan menjadi pembina di UKM STEM. Dan sekarang kita lagi mau mengadakan kegiatan Science Fair dan juga Sipenaga. Nah, Ibu kan sebagai dosen sekaligus Kaprodi nih Bu, tadi menyebutkan beberapa kesibukan Ibu. Salah satunya adalah menghandle kegiatan Science Fair. Nah, boleh ceritakan nggak Bu, apa sih Science Fair itu? Kalau bicara tentang Science Fair itu sebenarnya kita sudah mengadakan 2 kali. Nah, tahun yang pertama itu tahun kemarin, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tahun ini kita akan melaksanakan yang kedua. Dan Science Fair ini merupakan kegiatan di mana siswa-siswa SMA, SMP itu berlomba, berkompetisi untuk membuat suatu proyek berbasis STEM untuk menyelesaikan suatu masalah. Oh, berarti lomba ya Bu. Siapa aja sih Bu yang boleh ikutan pesertanya? Untuk pesertanya, kita tadi Ibu sebutkan ada siswa SMP, ada siswa SMA. Nah, untuk SMP dan SMA-nya kita nggak ada batasan. Misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu bebas. Yang penting dia adalah siswa SMP ataupun SMA ataupun SMK. Ataupun MA pun juga boleh. Nah, kalau gitu langsung aja ke pertanyaan pertama nih Bu. Ada yang tanya, Kak, untuk perlombaannya tidak wajib per tim kah atau wajib per tim? Untuk perlombaannya ini karena kita kompetisinya berbasis project ya, dan project yang kita kompetisikan berarti harus tim, nggak bisa kalau nggak tim, karena kan yang namanya STEM itu dia harus berkolaborasi, dan berarti kan harus per tim. Dan untuk pendaftarannya itu satu tim itu harus terdiri dari 3 orang. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua Bu. Kalau tim kita menang nanti, hadiahnya dapat apa aja nih? Hal menarik dari lomba ini adalah hadiahnya pasti. Hadiahnya yaitu untuk juara 1, kita kesempatan diberikan Piala Bupati Garut. Ya. Dan untuk juara 2 dan juara 1 juga, itu akan tetap mendapatkan sertifikat dan uang pembinaan. Wah, banyak juga ya Bu hadiahnya. Next nih Bu, Kak, aku dari luar Garut nih, boleh ikut lomba gak? Untuk peserta yang dari luar Garut itu boleh banget buat daftar karena kita nggak ada batasan wilayah. Walaupun memang hadiahnya adalah Piala Bupati Garut, tapi kalau yang mendaftar ataupun yang juaranya nanti adalah bukan orang Garut juga tidak masalah. Oh iya Bu, di mana sih Bu tempat pelaksanaannya? Untuk tempatnya sendiri, karena memang seleksi awal itu yang kita tunggu ini adalah seleksi project plan. Jadi para peserta itu bisa mensubmit kegiatan ataupun rencana projectnya melalui link pendaftaran yang ada di flyer kita. Nah, kalau sudah terpilih menjadi 10 besar, 10 besar ini setiap kategori itu akan diundang oleh kami ke Unika, khususnya ke gedung FPIK. Disitulah nanti akan dipamerkan proyek yang sudah dibuat oleh para peserta. Karena banyak pertanyaan yang sama terkait gimana sih kriterianya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu. Kak mau tanya, kalau kriteria penilaiannya itu bagaimana dan apa aja sih yang ditilainya? Untuk kriteria penilaian untuk Science Fair sendiri, karena kita ini berbasis project, jadi nanti kita lihat dari hasil project plan-nya. Mulai dari apa sih inovasi yang diberikan, apakah memang proyek itu sudah ada ataupun belum ada. Kalaupun sudah ada, apa sih inovasi yang diberikannya. Dan selain itu juga alat dan bahan apa saja yang digunakan.
kita tidak menilai secanggih apa proyeknya ataupun misalnya biaya sebesar apa yang dikeluarkan, karena kalaupun dia sederhana dan mungkin dia inovasinya jauh lebih bagus dari yang lebih canggih, itu bisa jadi penilaian lebih. Jadi tidak ada patokan kalau penilaian itu berdasarkan biaya atau berdasarkan kecanggihan, tapi dilihat dari apa inovasi dan seberapa banyak bahan dan alat yang digunakan. Nah, sekarang kita lanjut next nih Bu ke Sipenaga, Seminar Pendidikan Nasional Uniga. Boleh diceritain nggak Bu gambarannya kayak gimana? Oke, jadi Sipenaga ini yaitu Seminar Pendidikan Nasional Uniga. Jadi ini merupakan seminar nasional pertama yang diadakan oleh FPIK sendiri. Kita di sini di Sipenaga ini itu kita ada 5 invited speaker dari beberapa universitas dan juga ada 1 keynote speaker. Nah, untuk temanya sendiri ini temanya lebih ke pendidikan secara umum. Jadi tidak khusus untuk pendidikan IPA atau pendidikan fisika. Kita next ya Bu, pertanyaan ketiga. Nah, untuk pelaksanaannya, kapan Min dan syaratnya apa aja? Pelaksanaannya itu kita di awal Mei, tapi pendaftarannya itu sudah mulai dibuka di bulan Maret ini. Jadi bagi para mahasiswa ataupun siapapun itu yang ingin presentasikan hasil penelitiannya dari sekarang boleh daftar ke Sipenaga. Syarat dari pendaftaran Sipenaga ini sebenarnya nggak ada. Yang penting sudah pernah melakukan penelitian dan juga hasilnya itu orisinal. Dan maksudnya apa? Bukan hasil dari plagiat atau mungkin mempublikasikan hasil penelitian orang lain. Last question ya Bu. Bayar nggak sih Kak? Kalau bayar berapa sih biaya yang harus kita siapkan? Ya, untuk pembayaran, karena ini adalah perdana bagi kita, dan kita itu gratiskan untuk pendaftaran. Tetapi jika misalnya artikel atau penelitiannya ternyata lulus dan lolos untuk dipublikasikan di salah satu jurnal yang ada di kita, itu menyesuaikan biayanya. Jadi tergantung apakah artikelnya akan lolos untuk dipublikasikan di jurnal ataupun tidak. Tapi untuk proceeding enggak ada. Nah, mungkin Ibu ada yang disampaikan untuk terakhir kalinya? Ya, mungkin ada sih sebenarnya bagi para siswa SMP ataupun SMA yang tertarik nih untuk daftar ke Science Fair, boleh banget silahkan langsung kunjungi akun dari Pendidikan IPA dan juga Pendidikan Fisika Uniga. Di sana ada bagaimana cara untuk mendaftar Science Fair, dan juga bagi mahasiswa ataupun mungkin dosen yang mau mempresentasikan hasil penelitiannya itu boleh daftar ke Sipenaga yang ada di akun Pendidikan IPA dan Pendidikan Fisika. Ditunggu untuk pendaftarannya dan sampai jumpa di Science Fair Cukpoi. Oke, mungkin itu ya Bu beberapa pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan kepada kita. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di podcast pertama Rasio kita kali ini. Ini Rasio, ruang saintifik dan diskusi logis, tempat gagasan diuji, argumen dipertajam, dan makna diperdalam. Nah teman-teman, untuk yang mau bertanya lebih dalamnya lagi, teman-teman boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rasio, rasional dalam wacana, kritis dalam makna.